6 nasihat sederhana tapi masih sangat bernilai, namun terkadang sering dilupakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih banyak dipakai oleh orang sukses karena mereka masih menerapkan 6 nasihat ini untuk mengarungi hidup sukses dan bahagianya. Bahkan nasihat-nasihat ini masih diturunkan kepada anak cucu mereka, supaya anak cucu mereka pun bisa hidup sukses sama seperti mereka. 6 nasihat yang harusnya masih relevan, tapi sudah terlupakan. Apa saja itu? Kita simak videonya sampai akhir. Nasihat yang pertama, jangan malu terhadap 4 hal ini. Yang pertama, pakaian yang sudah lama. Yang kedua, orang tua yang sudah tua. Nomor 3, teman yang kurang mampu. Dan yang keempat, hidup sederhana. Alasannya, mengapa memakai pakaian sederhana? Terkadang kita merasa malu memakai pakaian yang sudah lama karena tekanan sosial atau keinginan untuk terlihat sama seperti orang lain. Namun, sebenarnya pakaian tidak menggambarkan nilai sejati kita. Pakaian sederhana atau pakaian yang sudah lama adalah tentang kenyamanan, dan yang terpenting adalah rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita. Jika kita memancarkan kepercayaan diri dengan pakaian yang sederhana, maka orang akan melihat keindahannya, karakternya, dan bukan dari penampilan fisiknya. Nah, yang kedua, merawat orang tua yang sudah tua adalah suatu kehormatan dan tanda kasih sayang yang mendalam. Tidak ada alasan untuk merasa malu dalam mengemban tanggung jawab ini. Orang tua yang telah membesarkan, merawat dan membimbing kita sepanjang hidup. Dan sekarang saatnya kita membalas kebaikan mereka dengan memperhatikan, merawat, dan menyayangi mereka dengan tulus. Bantulah mereka dengan sepenuh hati dan hormatilah peran mulia mereka. Jangan bicara tentang pahala dari apa yang kita dapatkan ketika kita merawat orang tua. Karena ketika kita memperlakukan orang tua seperti raja, maka Tuhan membuat rezeki kita seperti raja. Yang berikutnya, selalu mendukung teman yang tidak mampu. Persahabatan sejati tidak melihat kekayaan, status sosial. Jangan pernah merasa malu untuk mendukung teman yang kurang mampu, baik itu secara finansial ataupun secara emosional. Kita dapat memberi bantuan, dukungan, dan kepedulian tanpa harus memandang status finansial ataupun status emosional mereka. Yang terpenting adalah kita saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup tanpa memandang latar belakang atau kekayaan. Dan yang terakhir, menjalani hidup sederhana. Hidup sederhana adalah tentang menghargai apa yang kita miliki dan menjalani hidup secara cukup. Jangan malu untuk memiliki gaya hidup yang sederhana tanpa harus memperlihatkannya kepada orang lain. Keberlimpahan dalam hati dan kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemewahan materi. Hidup sederhana mengajarkan kita tentang nilai-nilai dasar seperti kesederhanaan, rasa syukur, kedermawanan, dan pada akhirnya akan membawa kita ke kebahagiaan yang sejati. Nasihat yang kedua adalah belajarlah mandiri dan tak tergantung pada orang lain, karena tidak ada manusia yang bertahan selamanya. Ketika kita belajar mandiri, kita membangun kekuatan dan pengetahuan yang akan memandu langkah hidup kita dalam menghadapi tantangan hidup. Tidak ada manusia yang bisa selamanya bersama kita. Orang-orang bisa pergi atau bisa berubah arah hidupnya. Oleh karena itu, belajarlah untuk tidak bergantung kepada orang sepenuhnya. Hidup ini adalah tentang perjalanan pribadi, dan kita harus siap
untuk mengatasi segala rintangan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita kumpulkan sepanjang perjalanan. Kunci untuk tidak bergantung pada orang lain adalah memiliki tekad dan motivasi untuk belajar sendiri. Ambil langkah-langkah kecil setiap hari untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, seperti membaca, mencari informasi, mendengarkan informasi dari orang-orang yang sudah sukses, dan mencoba hal-hal baru adalah cara untuk membangun kemandirian dan belajar. Nasihat yang ketiga, wajah yang cantik atau tampan tidak ada gunanya jika tidak memiliki hati yang mempesona. Wajah yang cantik atau wajah yang tampan mungkin menarik dipandang mata, namun sesungguhnya hati yang tulus adalah yang memikat jiwa. Kebaikan, empati, dan kasih sayang adalah sumber daya yang tak ternilai dalam membangun hubungan yang sejati dan mendalam. Ketulusan hati dan kebaikan jiwa adalah apa yang benar-benar menggambarkan pesona sejati seseorang. Kita semua bisa memperindah hati kita dengan berbagi cinta, penghargaan, dan kebaikan kepada sesama, sehingga menjadikan kita pribadi yang benar-benar mempesona. Jadilah orang yang memiliki hati yang mempesona, karena itulah yang benar-benar meninggalkan jejak abadi dalam kehidupan orang lain. Nasihat yang keempat, waktu adalah aset yang lebih berharga daripada uang. Kita dapat menambah uang, tapi kita tidak dapat menambah waktu. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Uang bisa kita dapatkan kembali, namun waktu yang telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Setiap detik yang lewat adalah suatu pemberian yang tak ternilai, yang tidak dapat kita putar balik. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menghargai setiap momen dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Uang bisa kita hasilkan kembali dengan bekerja dan strategi yang tepat, namun tidak ada cara untuk memperpanjang atau membeli tambahan waktu. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik yang berlalu adalah bagian yang tak tergantikan dalam hidup kita. Menggunakan waktu dengan bijak untuk hal-hal yang berarti dan membawa kebahagiaan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa waktu adalah harga yang tak dapat kita beli, kita akan dengan bijaksana dalam mengelola dan menghabiskan waktu kita. Pilihlah untuk mengisi hidup kita dengan pengalaman berharga, cinta kasih, pertumbuhan diri, dan kontribusi positif kepada dunia. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan dengan waktu kita adalah cermin dari siapa dan apa yang kita nilai sebenarnya dalam hidup ini. Gunakan waktu kita dengan bijak. Nasihat yang kelima, pada akhirnya orang lain tetap akan menilai dirimu baik ataupun buruk. Jangan habiskan waktumu untuk membuat orang lain terkesan. Hiduplah untuk membuat dirimu terkesan dengan apa yang kamu lakukan. Pada akhirnya, pendapat orang lain tentang kita adalah hal yang tak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan adalah tindakan dan perilaku kita. Sebaiknya kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita fokus untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang kita pegang, bukan tentang pendapat orang lain. Saat kita hidup sesuai dengan integritas dan membawa kontribusi positif pada dunia, kita akan merasa puas dan bahagia tanpa tergantung pada penilaian orang lain. Kepercayaan diri dan kebahagiaan yang muncul dari melakukan hal-hal yang benar-benar menunjukkan bahwa kita hidup untuk tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan persetujuan orang lain. Inti dari hidup yang memuaskan adalah
tentang menghormati diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan meninggalkan jejak positif pada dunia ini. Selain itu, ketika kita berfokus pada hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai, orang-orang juga akan melihat dan menghargai kebaikan kita bawa ke dunia. Nasihat yang keenam, teman yang mengerti saat kita menangis jauh lebih baik daripada teman yang hanya tahu saat kita tertawa. Teman yang benar-benar mengerti momen-momen sulit saat kita bersedih dan bahkan saat kita menangis adalah teman yang paling berharga dan teman sejati. Mereka adalah teman-teman yang benar-benar memahami emosi dan perasaan kita dan siap mendukung kita tanpa syarat. Semoga 6 nasihat ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan nasihat ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik like. Bagikan video ini kepada teman-teman yang kamu sayangi, sekiranya bermanfaat untuk mereka. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.